siapkan jiwamu untuk berhadapan dengan Tuhan dan Allahmu. Kita berdoa. Allah Sang Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa pada sore hari ini. Kami kau perkenankan untuk dapat bertemu berkumpul bersama di dalam iman untuk memuji dan memuliakan nama. Secara khusus kami mengizinkan persekutuan doa Birawa hingga yang ke-4 tahun ini Bapak, terus semuanya hanya oleh karena anugerah dan cinta. Dan sekarang kini kami mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat yang baru untuk dapat menghidupi dan menjadi pelaku atas kebenaran. Di atas segala sesuatu, kasihan akan orang berdosa hanya karena Engkau tahu kami begitu penuh dosa dan celah. Karena kami hanya mengharapkan cinta dan kasih-Mu saja. Bukan oleh karena kami, tapi oleh karena Yesus Kristus, Imam besar agung kami yang mengendarai kami kepadamu. Sebab kemudian hanya bagi Putra-Mu dan bagi-Mu yang Bapa, dan bagi Roh-Mu yang kudus, sekarang dan selalu, serta untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, silakan duduk, jangan ada yang berdiri. Ya. Oke. Boleh duduk aja. Pertama sekali saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah kita karena kita dapat berkumpul di tempat ini. Tadi kita sudah bersuka cita mendengarkan kesaksian, pujian dan banyak hal. Tentu karena Tuhan memperkenankan bahwa di tempat ini kita bersyukur bahwa persekutuan doa ini masih bertahan hingga pada saat ini. Dan tentu ini adalah sebagai bukti bahwa cinta Tuhan itu ada pada siapapun bagi setiap orang yang mencari Dia. Kita akan belajar firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, apakah engkau mengerti apa arti ayat ini? Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia bahwa dirinya sendiri sebagai rasul dari Kristus yang mulia itu, dia hidup bukan lagi tentang hidup dirinya sendiri, tapi ia hidup sebagai tanda bahwa kepenuhan Kristus atas anugerah ada di dalam dia. Dan tentu tidak hanya perkataan itu saja, tapi ia menunjukkan bagaimana sebenarnya Kristus itu ada di dalam hatiku, bagaimana Tuhan itu berperkara di dalam aku, sehingga Kristus yang mulia yang kulayani di dalam penginjilanku itu nampak dari kerendahan hatiku melalui pelayananku kepada Rajaku itu. Maka dengan demikian, meskipun kita hidup di dalam daging selama di dunia ini, tapi itu cara hidup yang demikian itu adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya. Jadi setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku dengan mulutnya dan juga dengan hatinya bahwa Kristus adalah Tuhannya, maka ia tidak punya alasan untuk tidak melibatkan Kristus menjadi bagian dalam hidupnya. Amin. Lalu ketika dia pertanyakan, apa makna ketika saya mengatakan bahwa Kristus harus melibatkan? Kristus harus saya libatkan dalam hidup saya. Tuhan harus bertata dalam hidup saya. Saya percaya kepada Dia yang menyelamatkan saya. Apa arti dari semuanya itu? Apakah kita berpikir bahwa saya ingin mendapatkan sesuatu, saya ingin memperoleh sesuatu, maka saya datang kepada Allah? Saya datang kepada Dia, maka saya sedang melibatkan Kristus. Saya sedang melibatkan Tuhan dan Raja saya. Ketika saya ingin melakukan apapun yang saya lakukan, itu baik, tapi bukan itu poinnya. Hidup adalah Kristus, bukan tentang kita menikmati bagaimana Ia menang melalui kebangkitannya, tapi tidak turut mengambil bagian di dalam penderitaannya. Penderitaan orang Kristen adalah hidup di dalam perintah Kristus. Karena perintah Kristus menuntut semua orang
menjauhi dosa-dosa itu. Mengenai hidup adalah Kristus, itu tentang apa yang sudah kamu lakukan di dalam anugerah yang diberikan kepada kamu. Mungkin di sini ada pendeta, ada penyanyi, ada pejabat, ada anak muda, ada WL, ada orang yang duduk di bagian manapun. Ketika engkau pada hari kematianmu berhadapan dengan tahta suci pengadilan Kristus, dan Ia bertanya kepadamu, wahai engkau anakku, aku telah mengaruniakan engkau sesuatu, aku telah melimpahi engkau karunia, aku telah memberikan engkau privilege, aku telah memberikan engkau apa yang diberikan oleh hatimu. Tapi sekarang, apakah yang telah engkau perbuat bagiku? Jangan berpikir bahwa aku begitu diberkati oleh Allah, aku begitu dikasihi oleh Allah. Memang Dia mengasihimu apapun keadaanmu, tapi masalahnya apakah engkau mengasihi Dia? Kasih Allah tidak pernah berubah sekalipun engkau jahat. Karena kalau Dia berubah, Dia bukan lagi Allah. Tapi ketika engkau jahat, kasih mulai yang berkurang. Tapi ketika kau semakin taat, kasih mulai yang bertambah. Amin. Kasih Dia tidak pernah berubah. Amin. Maka bayangkanlah dalam hatimu, pikirkanlah dalam pikiranmu, dan renungkanlah di dalam jiwamu yang paling dalam. Allah telah mengaruniakan sesuatu dalam hidupku. Ia telah memberkati aku dengan segala sesuatu yang ada padaku. Maka sekarang pertanyakanlah hal yang paling penting dalam hidupmu. Apa yang sudah engkau lakukan bagi Tuhanmu itu? Ketika engkau berhadapan dengan pengadilan raja yang tak berkebinasan itu, dengan kemampuan apakah engkau akan menjawabnya? Dengan hal apa engkau akan berani menatapnya? Ada begitu banyak orang ketika mengenali Tuhan, dia seperti mengenali sesuatu yang hanya menyenangkan dirinya, tapi dia tidak mengerti bahwa mengenali Tuhan adalah mengorbankan dirinya sendiri untuk melepaskan dosa-dosanya, untuk melepaskan keinginan yang sia-sia, melepaskan hal-hal yang berkenan bagi dunia tetapi tidak berkenan buat Allah. Sekalipun anak muda demikian, anak-anak muda yang ada di tangga atau yang ada di belakang atau yang ada dimanapun, kemudaanmu bukanlah masa di mana hidupmu yang muda itu engkau pergunakan untuk memikirkan hal-hal yang tidak berkenan bagi rajamu yang kamu sebut Allahmu. Tapi kemudaanmu adalah tentang bagaimana engkau berguna bagi Tuhan. Aku telah melihat saudara mudaku yang sangat muda sudah mati. Dia terbaring di petinya, tidak ada kemuliaan di wajahnya. Ia hanya hidup sebentar, sore sudah mati, besok sudah mati. Seperti tadi lagu kita, cepat semua berlalu. Kalau engkau tahu bahwa betapa cepatnya orang melupakan siapa dirimu setelah kematianmu, engkau tak akan menyenangkan siapapun selain Allah dalam hidupmu. Pertanyaannya sekarang, menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini, hidupku adalah Kristus. Dan hidup Rasul Paulus dengan berkata bahwa hidupku adalah Kristus, ia menunjukkan itu melalui buah pelayanannya dengan kerendahan hatinya, tunduk, taat, berjuang, dan bertanding di hadapan Kristus. Sehingga ketika ia mati, ia berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik, yang dengan demikian, dengan maksud yang sama, ia menyenangkan hati Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menyenangkan hati Allah? Melalui hidupmu, melalui ucapanmu, melalui kekayaanmu, melalui jabatanmu, melalui uangmu, melalui talentamu, dan apapun yang ada padamu. Karena tak satu dinar pun yang tak dituntut oleh Allahmu kepada engkau di pengadilannya. Karena sejatinya, jikalau engkau dan saya yang adalah orang berdosa mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang turut dibebaskan oleh Mesias itu, maka kita akan berguna sebagaimana Kristus telah berguna buat kamu. Pikirkanlah hal ini. Jadi jangan datang ke gereja, Tuhan berkati itu lumbung-lumbungmu semakin besar. Lumbungmu semakin besar, engkau tidak semakin berguna, itu tak berguna.
Aku diberkati, aku mendapatkan ini, mendapat. Untuk apa engkau peroleh semuanya itu kalau kamu tidak menjadi sarana kemuliaan Allah? Ya, amin. Jadi kekayaan orang Kristen bukan tentang apa yang ada padamu, tapi tentang apa? Apa yang dihasilkan oleh hatimu. Sebab hikmat Amsal 4 ayat 23 berkata, jaga hatimu dengan segala, karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Jadi kalau hidupmu mau benar, hidupmu mau sesuai dengan keinginan Tuhan, perbaiki hatimu agar buah hidupmu terlihat dengan benar. Karena untuk itulah saya dan kamu dipanggil. Betapa mulianya salib Tuhan kita, betapa mulianya pengorbanannya Dia. Ketika Ia naik ke atas kayu salib, Ia bukanlah raja yang ditinggikan di atas tahta. Dia adalah raja yang ditinggikan di atas kayu salib. Dia bukanlah raja yang dimahkotai dengan emas. Dia adalah raja yang dimahkotai dengan duri. Ia bukanlah raja yang membawa pedang. Ia raja yang membawa kaki paku di dalam tangan dan juga kakinya itu. Ia adalah raja yang tidak duduk di atas tahta dunia ini, sebab Ia sendiri telah berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau engkau adalah bagian dari kerajaan Dia yang tidak dari dunia ini, maka pikiranmu, pikiranku tidak seharusnya pernah menjadi sama dengan dunia. Amin. Jadi kalau engkau berpikir, aku diberkati Tuhan karena aku kaya, betul. Bukan susah payah yang buat kau kaya, tapi berkat Tuhan yang membuat itu. Tapi masalahnya, kalau kamu kaya, kalau kamu kuat, kalau kamu bijaksana, untuk apakah itu engkau pergunakan? Kristus melalui para nabinya dan rasulnya, semua mendapat hal yang sama, 1 dinar, 1 perak. Kalau engkau tahu bahwa Tuhanmu begitu mengorbankan dirinya buat kamu, kalau saya tahu betapa besarnya kasih Allah telah menyelamatkan saya di dalam apa yang Dia telah lakukan bagi seluruh umat manusia, lantas tidakkah kita seharusnya bertanya kepada diri kita sendiri, inikah yang engkau inginkan, wahai jiwaku? Engkau lelah bekerja, engkau lelah mencari semuanya. Apa yang kau dapatkan? Kau punya banyak hal. Engkau disanjung oleh dunia, engkau diperhatikan oleh manusia. Inikah yang kau inginkan, wahai jiwaku? Tanyakan pada hatimu, Bapak Ibu dan anak-anak muda, apa yang diinginkan oleh hatimu? Itulah Tuhan. Apa yang diinginkan oleh hatimu, kesitulah engkau pergi. Maka jaga hatimu, jaga hatimu, jaga hatimu. Kalau ingin hidupmu mencerminkan Kristus yang suci itu, yang telah menyucikan segala sesuatu, yang mengaku percaya kepada Dia melalui rahmat dari baptisan, maka kita pun sebagai orang-orang yang telah bersatu dengan Dia harus menunjukkan bahwa aku semakin hari semakin hidup menurut karakternya Dia. Jadi kalau ada kamu mengaku seorang Kristen, seorang percaya, tapi ada orang yang tidak makan lalu kamu tidak peduli, engkau lebih jahat. Ada orang membutuhkan bantuanmu, membutuhkan hatimu, membutuhkan topangan doamu, tapi engkau tidak melakukan. Kristus mana yang kau ikuti? Seruan dari surat Galatia ini adalah seruan untuk pertobatan. Pertobatan bukan hanya tentang berubah dari kesalahan lalu menjadi baik, tapi pertobatan adalah mengarahkan pikiran-pikiran saya, orang yang berdosa ini, bahwa saya mengakui Elia Myron adalah orang yang paling berdosa, tetapi di dalam keberdosaannya kasih karunia Allah menaunginya, sehingga apapun yang dimampukan oleh Allah dalam hidupnya yang berdosa itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah yang memberi karunia.
Amin. bukan kepada dirinya sendiri. Jadi apakah alasanmu wahai manusia untuk membanggakan dirimu? Perhatikan dalam doamu apa yang kau minta. Dalam doamu setiap hari apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dambakan. Kita menangis, Tuhan saya sakit, sembuhkan saya. Tuhan saya lapar, beri saya makan. Tuhan anak saya begini, tolonglah saya. Tuhan saya begini, tolonglah saya. Kalau kita menangis untuk hal-hal seperti itu, apakah kita pernah menangis karena merenungkan pengorbanan Tuhan kita? Apakah kita pernah menangis untuk mengakui dosa kita? Apakah kita pernah menangis karena melihat pengorbanan Yesus Kristus? Penyebaran Injil di seluruh dunia memang begitu banyak, tapi tidak menutup kemungkinan, dan kita tidak menutup mata bahwa Injil yang diberitakan adalah Injil kemakmuran yang membuat kamu tidur. Tidak ada api di dalam hatimu untuk selalu mengerti, mengkoreksi siapa saya di hadapan Allah. Tapi kita melihat Allah seperti sebagaimana dunia melihat Allah. Coba lihat Tuhan-Tuhan di luar daripada Kristus. Ketika mereka ingin mendapatkan banyak istri, mendapatkan banyak sahabat, mereka menciptakan Tuhan mereka sendiri menurut keinginan mereka. Ketika mereka membuat kekayaan, mereka mendatangi dewa-dewa. Ketika mereka mendapatkan kemasyhuran, mereka datang kepada dewa-dewa di Mesir. Ketika mereka ingin kaya, punya pangkat, punya jabatan, mereka mendatangi dewa-dewa Tionghoa. Ketika mereka ingin punya kesaktian, mereka mendatangi dewa-dewa Roma. Dan mereka mengatakan, aku akan memberikan engkau segala hal. Tuhan-Tuhan dan ilah-ilah di luar Kristus menawarkan apa yang diinginkan oleh dagingmu. Tapi hanya Kristus yang berkata, ikutlah aku, terpakulah bersamaku, menderitalah. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita mengikut Kristus, tapi cara hidup kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita dambakan, itu seperti apa yang diinginkan oleh dewa-dewa tadi, maka kita bukan pengikut Kristus yang sesungguhnya. Dan kuncinya adalah, dari hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dunia ini adalah kebun anggur yang dicipta oleh Allah. Sang Bapa itulah pengusahanya. Yesus Kristus itulah pokoknya. Saya dan kamu adalah ranting-rantingnya, tapi buahnya hanya kamu yang tahu. Tidak akan ada apa yang kau bisikkan di kamar itu tidak akan tidak disingkapkan. Apa yang kau sebutkan, yang kau ketik di dalam HP-mu, itu akan ditampilkan di pengadilan Tuhan. Apa yang kau bisikkan di dalam kamarmu, itu akan diserukan dari atap rumah di pengadilannya. Maka berhati-hatilah, sekali lagi berhati-hatilah dengan apa yang diinginkan oleh hatimu, apa yang engkau lakukan sebagai tanda bahwa engkau sungguh-sungguh bersama-sama dan bersatu dengan Tuhanmu itu. Kalau kita sungguh-sungguh masuk di dalam, hidup bersama-sama dengan Dia, maka apapun yang ada di kamar, apapun yang ada di dalam smartphone-mu, itu tidak akan mempermalukan kita di hari pengadilan itu. Tapi kalaupun kita sudah pernah melakukan itu, apa yang jahat di dalam kamarmu, apa yang jahat di dalam HP-mu, apa yang jahat dalam hatimu, maka sekarang rendahkan dirimu, minta ampun kepada Allah, karena Ia berkata Ia akan menyucikanmu dari segala pelanggaran. Menangislah untuk itu, wahai jiwamu. Jangan kita menangis, aduh saya sakit, saya pengen sembuh. Orang sakit itu sembuh itu mujizat yang enteng sekali. Yang paling butuh pertobatan. Karena mengubah hati itu susah sekali. Jadi lihatlah kembali hidupmu yang lama, apa yang sudah kamu lalui, bahwa hari ini adalah anugerah Tuhan.
Hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Yes. Kalau Tuhan masih izinkan saya berdiri berbicara dengan Bapak Ibu, dan Anda di sana duduk mendengarkan saya, itu adalah kasih karunia Tuhan untuk menemukan pertobatan, mencari wajah Allah dan perkenanannya, dan melayani Dia. Layanilah Allah. John Calvin pernah berkata, seorang teolog reformasi yang sangat terkenal, bahwa pelayanan yang tertinggi itu bukan menjadi hamba Tuhan. Pelayanan yang tertinggi adalah mengambil bagian di dalam tahta pemerintahan. Mengapa? Karena pelayan Tuhan memang memberi makan firman yang hidup, tapi orang yang ada dalam pemerintahan itu menentukan orang itu mati atau tidak sebelum mendengarkan Injil. Siapapun di sini yang ada di dalam pemerintahan, saya tidak pernah takut khotbah di hadapan polisi, Kapolri, siapapun saya tidak takut. Kamu tidak suka saya tidak perlu. Kalau kamu salah, kamu salah. Meskipun saya anak kecil. Kalau kamu diberi kepercayaan, kamu diberi anugerah untuk mengampu semuanya itu, maka usahakanlah engkau dan saya dapat mempertanggungjawabkan itu di hari pengadilannya nanti. Para penyanyi, apa yang kau nyanyikan, apakah itu sesuai dengan hidup dan tindakanmu? Saya sebagai pengkhotbah, apakah yang saya khotbahkan ini sesuai dengan hidup saya? Apakah yang saya katakan ini sudah sesuai dengan perlakuan saya? Saya mengajar kamu mengasihi, apakah saya sudah mengasihi? Lagi-lagi apa yang saya katakan ini bukan hanya menusuk engkau, tapi ini lebih tajam menusuk saya. Makanya kalau ada hamba Tuhan merasa jadi nabi, itu hamba Tuhan abal-abal. Dia merasa saya lebih suci, saya lebih baik, saya lebih hebat, lalu dia pengen sekali dihormati, diberi sekian protes, harus treatment begini-begini. Engkau hamba setan, bukan hamba Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang seperti itu, bertobat. Bukankah itu yang membuat banyak orang tersandung? Lalu ia berkata, hidup di dalam Kristus, mari hidup menjadi Kristus, mari hidup seperti Kristus. Tapi ia tidak mau rela menanggung kehinaannya Kristus. Kristus tidak memperoleh apapun, ia tidak memungut upeti, ia tidak meminta-minta, ia tidak melakukan apapun yang menyandung pengikutnya itu. Karena ia sendiri tidak punya apapun ketika datang ke dunia ini, sekalipun ia yang menciptakan apa yang kamu sebut milikmu. Tapi dia ingin mengajari saya yang berdosa dan engkau juga yang berdosa, untuk apa? Untuk hidup seperti dia. Maka di dalam pembaruan itu, di dalam hal yang seperti itu, kita bisa menemukan apa yang sebenarnya diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan kita. Jadi lihat ke belakang, sejauh apa kita telah berbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan. Melayani Tuhan, Anda tidak harus berdiri di mimbar, Bapak Ibu. Justru Anda yang tidak berdiri di mimbar itulah yang paling penting, karena engkaulah tubuh Kristus itu. Ada persekutuan doa seperti ini. Itu adalah salah satu upaya agar kita bisa menemukan Allah di dalam persekutuan. Tapi tanyakan kembali, mengapa aku datang ke persekutuan doa? Karena banyak sekali pisang. Keluarga Birawa kalau datang buat persekutuan banyak sekali kue, jadi saya pengen datang. Itukah tujuan hatimu datang? Oh, ada Pak Victor Huta Barat, penyanyi, saya akan datang. Ada penyanyi, saya akan datang. Saya mau foto. Itukah yang diinginkan oleh jiwamu? Itukah yang didambakan oleh jiwamu? Mengapa engkau meletakkan harapanmu? Mengapa engkau meletakkan dambaanmu pada segala sesuatu yang dapat rusak dan usang
Di perjalanan saya melihat ada orang tabrakan. Dia terbaring, lalu sudah meninggal. Saya menangis, saya berpikir, ternyata hidup ini singkat sekali. Lalu mengapa ada orang sifatnya masih seperti langit? Sangat singkat. Jadi kalau kita mengerti hidup ini singkat, tidak akan ada yang akan engkau senangkan selain Allah. Senangkan hati Tuhan. Bagaimana cara saya menyenangkan hati Tuhan? Tumbuhkan cintamu kepada Dia. Suami istri, suaminya berkata kepada istrinya, saya sangat menyayangimu, saya sangat mengasihimu. Apapun yang diinginkan istrinya ini dituruti oleh suaminya. Kenapa suaminya melakukan apa yang diinginkan oleh istrinya? Karena cintanya yang besar. Istrinya bilang, saya pengen liburan, saya pengen makan ini, saya pengen dapat ini, saya pengen itu. Suaminya berusaha melakukan itu semua karena apa? Karena cinta. Seandainya jikalau engkau mencintai Kristus dengan hal yang sama, engkau akan melakukan apa yang Dia mau. Sebab Kristus sendiri berkata, jikalau engkau mengasihi Aku, engkau akan melakukan perintah. Perintahnya Dia kasih. Ujungnya ini kepada kasih, Bapak Ibu. Apakah engkau sudah mengasihi dirimu sendiri dengan menggantungkannya kepada Kristus? Mengasihi dirimu sendiri bukan tentang aduh aku melakukan ini, melakukan itu biar aku dapat ini. Bukan. Mengasihi dirimu sendiri artinya adalah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Kristus agar jiwamu yang berdiri di tepi jurang kebinasaan itu tidak binasa, karena fakta bahwa hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kamu melalui kebangkitannya itu. Amin. Bentar lagi malam kita mau bahas, kita akan memperingati bahwa Kristus akan bangkit dan semua orang akan berseru, kemuliaan bagi kebangkitanmu ya Kristus. Semua akan berkata seperti itu. Tapi apakah kita sudah merenungkan apa makna dari kebangkitan itu? Kristus telah bangkit, itu tidak akan berlaku bagi orang yang tidak mau dibangkitkan. Kristus yang telah bangkit adalah upah dari ketaatannya kepada Bapaknya di dalam penderitaannya untuk hidup menurut apa yang Bapaknya kehendaki. Maka jikalau kita ingin bangkit, jikalau ingin kita memperoleh hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka ambil bagian di dalam Dia. Ambil bagian di dalam apa? Bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam tindakan. Mengasihi Allah dengan melakukan apa yang Dia mau, mengasihi manusia dengan menolong tanpa pandang bulu. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau agamanya apapun, dari keluarga apapun, tolonglah dia. Tapi yang terpenting dari semuanya itu, jikalau kita berbuat baik, tapi tidak mewartakan Kristus di dalam, maka perbuatan baik itu hanya bagi kemuliaan namamu saja. Tapi jikalau engkau dan saya berbuat baik, lalu saya mewartakan Kristus di dalamnya, mereka akan mengagungkan dan memuliakan Kristus yang mendasari itu. Amin. Jadi lakukan semuanya untuk siapa? Kristus. Amin. Saya memang mudah mengatakannya, tapi saya pun harus mengevaluasi diri saya. Apakah saya sudah melakukannya? Kalau saya demikian, maka Anda pun terlebih-lebih lagi harus demikian. Amin. Berkati semua orang. Berkat itu bukan tentang uang. Kamu kasih uang 100 juta sama orang, kamu biarkan dia hidup di dalam kesesatannya, tidak berguna, maka kamu fasilitasi dia melakukannya. Yang terpenting adalah nasihat dan didikan. Orang tua, di sini banyak orang tua, oma, opa. Saya anggap orang tua saya sendiri, karena saya masih anak-anak. Sebenarnya, orang tua dibutuhkan mendidik anak-anaknya untuk bisa hidup menurut apa yang kita suci ajarkan. Dan anak-anak muda pun jangan memberikan dirinya untuk ditelan oleh filsafat yang kosong oleh dunia ini. Kekosongan pikiran-pikiran dunia ini membuat anak-anak muda zaman sekarang, enggak apa-apa, mari saya hidup menurut dunia, saya menyenangkan diri saya, style ini itu. Enggak perlu pentingkan tentang imanmu, enggak perlu memupuk imanmu, enggak perlu engkau bertumbuh di dalam iman yang sejati, enggak perlu engkau membentuk imanmu seperti batu karang dan besi yang ditajamkan. Enggak apa-apa, asal aku datang ke gereja, aku pakai baju bagus, aku ketemu teman sambil cari cewek, cari cowok, melakukan ini dan itu segala macam.
Kalau pikiranmu hanya pada hal itu, engkau tak mengerti apa arti Kristen itu. Arti Kristen itu mengikut Kristus. Kristusnya itu apa? Yang seperti apa? Harus demikianlah kamu yang mengikuti dia. Kalau bosmu itu di perusahaan A, maka kamu pun harus di perusahaan A. Kalau komandanmu di tempat tertentu, maka engkau pun harus di dalam tempat itu. Kalau Kristus yang adalah komandanmu, maka engkau harus juga masuk sebagaimana Kristus telah masuk kepada kehidupan yang dia mau. Ubah hatimu. Semua itu tentang hati. Kemana hatimu pergi, ke situlah Tuhan. Pikiranmu, tapi hati yang terpenting. Karena hati ini adalah sumber dari semua tindakan. Pikiran ini hanya menerjemahkannya secara lahiriah, tapi sesungguhnya hati adalah sumber segala tindakan. Jadi perbaiki itu. Ya, saya menyatakan ini sekali lagi kepada Bapak Ibu, bukan karena saya telah sempurna di dalam Allah melakukan semuanya, karena hidup ini perjuangan. Rasul Paulus pun berkata dia berjuang, apalagi saya. Tapi setiap orang yang mau berjuang, itulah yang akan diselamatkan. Kenapa? Bukan karena kesempurnaan perjuangan, tapi karena niatmu di dalam perjuangan itu. Dan ketika engkau mati, Kristus sendiri akan menyempurnakan itu. Jadi berjuanglah. Sama opa berjuang dalamnya, ibu bapak ibu berjuang dalam Tuhan, anak-anak muda berjuang dalam Tuhan. Gak ada gunanya saya berkhotbah di sini. Gak ada gunanya kamu menyanyi Tuhan Yesus baik, berdoa apa segala macam, kalau tidak ada kasih dalam hidup saya. Itu seperti gong yang gemericil, tidak ada arti. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali, apakah hidupmu saat ini? Apakah hidup kita sudah seperti Rasul Paulus, bahwa bukan dia lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia? Kita dengan bangga mengatakan, saya orang diselamatkan, saya orang percaya kepada Kristus. Tapi apakah hidupmu sudah memang bersatu dengan Kristus melalui tindakanmu, melalui sikapmu, melalui pikiranmu, melalui apapun yang ada padamu? Apakah sudah demikian? Ranting yang berbuah manis adalah ranting yang tercakap kepada pokok anggur yang adalah Kristus sendiri. Tidak mungkin ranting menghasilkan buah yang manis kalau Kristus sendiri tidak menjadi pokoknya. Kalau buah pokok anggur itu manis, maka yang dipuji-puji adalah pohon anggur itu. Betapa baiknya pohon anggur ini menghasilkan buah yang baik. Ya, tidak akan memuji ranting itu. Jadi kalau kita orang Kristen menghasilkan buah-buah yang baik, itu bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk kemuliaan Kristus yang adalah pokok anggur itu. Sebab aku hanyalah rantingnya saja. Jadi kalau kita berbuat baik untuk kemuliaan diri kita sendiri, engkau bukan ranting, engkau semak belukar. Karena semak-semak itu menyakiti orang lain untuk kepentingan dirinya saja. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau Kristus telah menyerahkan dirinya untukmu, Kristus telah berseru di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani, tetelestai, mengapa engkau meninggalkanku? Aku memberikan nyawaku bagi dunia ini. Kalau Kristus telah berseru demi kamu dan saya yang amat berdosa ini di atas kayu salib di Kalvari, maka apakah kita sudah melakukan hal yang sama demi Kristus? Kita menangis-nangis minta ampun nama Tuhan, kita nangis-nangis meminta ini itu, tapi kita tidak pernah menangis membayangkan siapa kita di hadapan Allah. Kita begitu berani memamerkan apa yang ada pada kita. Kita bangga, saya punya ini, saya anak si Anu, saya punya ini, saya punya itu, saya begini dan lain sebagainya. Tapi engkau tidak pernah bangga punya Kristus. Apakah Anda, Bapak Ibu, pernah malu untuk bersaksi tentang Dia? Padahal tertulis dengan jelas bahwa kamu dan saya dipanggil untuk menjadi saksi ke seluruh dunia demi nama Dia. Sebagai penutup, saya hanya mengatakan,
pikirkanlah apa yang akan kamu katakan di pengadilannya nanti. Pengadilan Kristus itu menakutkan. Sekali lagi, menakutkan. Jikalau ada orang yang menertawakan imanmu, doakanlah dia, sebab dia tidak akan bisa tertawa ketika berhadapan dengan raja yang tak berkebinasan itu. Ketika Kristus menuntut karunia yang dia berikan kepada kita, lalu kita hendak melakukan apapun, apa yang akan kita jawab? Roma 2 ayat 16 dikatakan, segala sesuatu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus menghakimi segala sesuatu. Maka sekarang pertanyakanlah di dalam hatimu, pertanyakanlah di dalam pikiranmu, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Tuhan? Apakah memang hidupku sudah berguna bagi Dia? Atau memang hidupku hanyalah aku, bukan hidupku adalah Kristus? Tapi kalau hidupmu adalah Kristus, maka tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya. Amin. Jadi, renungkanlah. Saya tidak menakut-nakuti Anda dengan berkata seperti ini. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali melihat nilai, esensi, arti menjadi Kristen itu apa. Kita tidak butuh jumlah pengikut yang banyak. Lebih baik sedikit tapi gandum daripada banyak tapi ilalang. Kebenaran bahwa Kristus mengajak semua pengikutnya untuk memikul salibnya, menderita bersama dengan Dia untuk melawan hawa nafsunya, melawan dosa-dosanya, mengorbankan dirinya bagi kemuliaan Allah. Kalau itu mengganggu banyak orang Kristen, lalu tidak suka kepada Kristus, bahkan kalau kita hanya menjadi 12 orang saja dari 3 miliar di semesta ini, itu tidak pernah menjadi masalah. Karena setetes madu murni itu lebih manis daripada semangkok madu campuran. Jadi renungkanlah, lihatlah kembali ke dalam hati. Apa yang sudah saya lakukan bagi Tuhanku? Aku bersujud minta ampun. Aku sujud datang kepada Tuhanku. Setiap hari aku datang. Tapi apakah yang sudah kulakukan bagimu ya Allah? Aku Engkau berkati, aku Engkau karuniai. Tapi apakah aku peduli pada pekerjaanmu? Apakah aku peduli terhadap pelayananmu? Apakah aku sudah melakukan apa yang Kau tuntut? Apakah aku sudah menjadi berkat bagi namamu? Sebab kita telah melihat begitu banyak orang mati di dalam kemalangannya, belum mengenali Kristus, yang dengan demikian jiwanya tidak tertolong. Maka jadilah alat yang berguna, bukan untuk dirimu, karena engkau sudah dimiliki Kristus, maka bergunalah bagi Kristus itu. Ranting hanya berguna bagi pokoknya. Ranting tidak pernah berguna bagi dirinya sendiri, karena ranting ketika dia terpisah dari pokoknya, dia sudah mati. Maka kita sebagai ranting-ranting, kalau kita tercangkok kepada Kristus, hasilkanlah buah-buah yang baik. Amin. Buah-buah yang benar. Amin. Orang tua, Bapak Ibu yang kami sayangi, kami sebagai anak-anak muda, kami mengharapkan Bapak Ibu untuk tetap setia dan konsisten mendoakan anak-anak. Yes. Mendoakan semua apa yang ada di bawah yang dilahirkan dari Anda, yang didatangkan dari Anda. Karena doa-doa Anda itu menolong bagaimana hati kami disyafaati kepada Allah, agar kami setiap hari selalu di dalam pertobatan yang benar. Amin. Anak-anak muda ini tidak dapat hidup sebagaimana ia hidup di dalam kesendiriannya, tapi ia butuh bimbingan dari orang tua. Jadi kalau orang tua tidak mengasihi anaknya, maka Kristus yang adalah kepala gereja itu akan menuntut kamu, mengapa engkau punya anak tapi engkau tidak membawa dia kepadamu? Yang belum punya anak, berdoalah kepada Tuhan agar Dia mengaruniakannya kepadamu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kalau engkau mengaku dosamu di hadapan Allah, engkau memintanya dengan sungguh-sungguh, Dia akan menunjukkan kemuliaannya kepadamu tanpa sebab lawan. Buat anak-anak muda, rendahkan hatimu, buang semua pikiranmu yang tak berguna yang datang dari hantu dan setan-setan itu, yang berkata bahwa Kristus tidak penting. Aku tidak perlu membawa jiwa kepada Tuhan. Aku tidak perlu percaya sungguh-sungguh. Aku tidak perlu melayani Allah. Aku hanya perlu hidup, minum, nikmati liburan, sekolah, lain sebagainya. Cari uang sebanyak-banyaknya. Ketika engkau sudah mendapatkan uang yang banyak, kau mati, kemana kamu akan pergi? Wahai anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang banyak meninggalkan Yesus. Itu karena tidak mengerti mengapa Ia ada.
Ia tidak mengenali siapa dia. Kalau kamu tidak mengenali siapa dirimu, maka engkau tidak mungkin mengenali Allah. Sebagaimana Kristus mengenali siapa dirinya di dalam perendahannya di hadapan Bapaknya, maka ia mengenali kehendak Bapaknya. Sebagaimana para rasul merendahkan dirinya untuk mau mengenali dirinya di hadapan Kristus yang adalah Tuhan dan Rajanya itu, maka ia juga berbuat demikian. Jadi tanpa pengenalan akan dirimu sendiri, engkau tidak akan bisa mengenal Allah. Wahai anak-anak muda, engkau muda, engkau kuat, tapi semangatmu tua sekali. Engkau tidak mau bekerja bagi Allah. Engkau punya titel, engkau joget-joget, menari-nari untuk menarik pengikut, menari-nari agar engkau dipuji. Wah, betapa tampannya, betapa moleknya dan lain sebagainya. Tapi engkau tidak pernah melakukannya buat Tuhan. Engkau sungguh bersemangat ketika engkau mendapat pujian dari manusia. Bukankah dengan cara seperti itu engkau harusnya merenung betapa bersukacitanya Allah kalau aku mendatangkan pujian bagi namanya? Kalau engkau sendiri suka dipuji, terlebih-lebih lagi Allah begitu suka kalau dipuji. Maka gunakanlah hidupmu dalam kemudaanmu itu untuk menjadi alat puji-pujian buat Allah. Kalau anak muda tidak sadar hal ini, lihatlah betapa banyak orang muda sudah mati. Ingat kematianmu selalu. Memento mori. Oh, saya masih muda, saya harus nikmati dulu, saya harus begini dulu. Tidak ada begitu. Kematian itu seperti hujan yang membasahi bumi. Dia tidak melihat tanah yang di bawahnya, tidak peduli dia. Mau tanah tinggi, tanah rendah, ada rumput kering gersang, jatuhkan semua air ke bawah. Kematian itu pun merenggut semua orang tanpa pandang bulu. Maka ingatlah setiap hari bahwa besok kamu sudah tiada, agar sekarang waktu yang saat ini kamu gunakan berhati-hati untuk hidup kepada Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, renungkanlah apa yang telah kamu lakukan bagi kemuliaan Allah, agar engkau bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan pengadilannya Dia. Saya berdoa agar tak satu pun dari kita yang tertolak. Saya berdoa agar Tuhan di dalam kuasa kebangkitannya yang mulia itu turut juga membangkitkan saya dan kamu, bukan untuk memperoleh penghukuman, tapi untuk memperoleh kuasa surgawi sebagaimana Ia telah memperolehnya. Karena ada tertulis, setiap orang percaya tidak akan memperoleh penghukuman. Saya berdoa agar Tuhan tidak melupakan satu pun orang di tempat ini dari buku kehidupannya. Amin. Karena kau menikmati banyak sekali pisang di sini, banyak kue di sini. Ini enak semua, handmade. Tapi dalam perjamuan surgawi, engkau tidak akan pernah bisa membayangkan. Tabunglah pengharapanmu senantiasa demi hidup yang Dia janjikan itu. Bukan ini semua yang bisa dimakan rakyat, tapi demi kekekalan yang akan kita peroleh. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka lah yang mempunyai. Miskin di sana bukan berarti kau tidak bisa punya uang. Karena kata Yunani miskin di sana itu artinya miskin rohani, yang artinya dia selalu mengaku kepada Tuhan, dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Begitu. Kata si Edian, miskin, tidak usah aku punya uang, kujuallah rumahku, kujual semua yang. Bukan begitu. Miskin di hadapan Allah itu artinya adalah engkau mengakui engkau bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Meskipun kau punya rumah gedung-gedung 50 petak di mana-mana, tapi engkau mengakui bahwa semuanya itu dari Allah. Aku merendahkan diriku dan memberikannya untuk Allah juga. Amin. Karena nama Allah yang terberkati dari hidup setiap kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa sebelum kita melanjutkan acara kita. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kesucian-Mu di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa. Engkau mengajari kami melalui Rasul-Mu yang mulia, yaitu Rasul Paulus, untuk hidup menurut Kristus. Sebagaimana Tuhan kami itu telah menderita, sebagaimana Dia telah taat kepada Engkau ya Bapa, maka kami pun harusnya memiliki hidup yang sama untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk melakukan kasih
Mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Sucikan kami, kuduskan kami Bapa, agar kami dilayakkan di dalam kasih karunia-Mu. Engkau tahu bahwa kami ini bukan apa-apa di hadapan-Mu. Engkau tahu kami bukan siapa-siapa, sekalipun Kamu memiliki apa yang dianggap dunia ini besar. Karena kami seperti bunga yang hanya ditepis, maka tidak ada lagi ia di tempat. Oleh karena itu, ketika kami menyadari bahwa kami bukanlah siapa-siapa di hadapan-Mu, tapi Engkau masih memberikan kasih-Mu kepada kami yang bukan siapa-siapa ini, disitulah kami bersyukur kepada keagungan-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa itu. Maka ketika kami merenungkan kasih-Mu itu, maka mampukanlah kami untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Kami tidak bisa mengasihi Engkau kalau Engkau tidak memampukan kami. Kami nggak bisa melakukan apapun yang baik kalau Engkau tidak memampukan kami. Maka kami berdoa dengan sangat dan sungguh di hadapan-Mu, biarlah Engkau yang memampukan kami melakukan segala perintah dan keinginan-Mu Bapa, agar kami berguna bukan untuk diri kami sendiri, tapi berguna setidaknya buat kemuliaan Kristus Tuhan dan Raja kami itu. Bapa, Engkau tidak menolak anak yang hilang, maka janganlah kiranya Engkau menolak kami yang terhilang ini. Yesus Kristus yang adalah anak-Mu tidak menolak pesundal yang mengikat kakinya, maka kami yang lebih berdosa daripada pesundal itu, janganlah kiranya Engkau menolak kami untuk menyentuh. Sebagaimana Engkau mendatangi pemungut cukai dan membawanya untuk menjadi murid-Mu, bawalah kami juga yang lebih berdosa dari pemungut cukai, orang-orang yang tamak, yang pahit dan yang cemar ini, untuk Engkau datangi agar kami Kau ubahkan juga menjadi murid. Bapa, sebagaimana Engkau juga mendatangi Saulus dan membutakan dia dan membuat dia menderita, lalu mengubahnya menjadi Paulus yang menjadi penginjilnya, maka ubahkanlah kami dari kehidupan kami yang jahat menjadi pribadi seperti Paulus yang hidup menurut kehendak-Mu, agar kami dapat berseru sebagaimana penjahat yang di samping-Mu telah berseru, ingatlah akan kami ya Guru ketika Kau datang sebagai Raja dalam kerajaan-Mu. Engkau adalah timbangan yang menimbang dua penjahat itu. Yang satu terbuang ke neraka karena meninggikan dirinya, yang satu dibawa ke Firdaus oleh-Mu oleh karena ia merendahkan dirinya dan menggantungkan dirinya kepadamu. Demikianlah kami ingin menggantungkan diri dan jiwa kami di dalam salib-Mu itu, agar kami turut dibawa kepada Firdaus, agar kami dapat diselamatkan. Engkau yang memampukan kami untuk mengasihi dan mencintai-Mu, karena itulah yang kami sukai di dalam cinta dan pengharapan kami. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Kemuliaan hanya bagi anak-Mu Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus, sekarang dan selalu, serta untuk selama-lamanya. Amin. Shalom.